asam atau kecut. Rasa memiliki pH lebih dari 7 dan rasanya pahit. Benar sekali kita hari ini belajar tentang benar. Silakan dilihat pada slide di depan. Gambar apakah itu? Anak-anak tahu? Darah. Dari gambar darah ini, ada yang tahu berapa pH darah dalam keadaan normal? Silakan bilang. Ya, benar sekali. Jadi untuk pH darah, pH-nya kita itu anak-anak ya, normalnya adalah 7,4. Kemudian apa yang terjadi jika pH darah kita kurang dari 7 atau pH darah kita itu asam atau pH darah itu lebih dari 7,8, pH-nya basa. Oke, silakan bilang. Di sini yang kita tidak akan bisa secara optimal. Oke, benar sekali. Jadi di tubuh kita itu banyak darah ya. Darahnya itu mengandung enzim. Jadi kalau enzimnya itu enggak sesuai dengan pH darahnya, otomatis dia akan sangat mengganggu, enzimnya akan terganggu. Jadi dalam tubuh kita itu akan menimbulkan banyak apa? Kalau tidak bisa bekerja sama optimal, penyakit. Oke, kalian lihat ya di situ. Itu ada jenis-jenis makanan inang biasa, kemudian ada yang bentuknya juga kalengan. Ada apanya? Halo. Oke, bisa terus? Halo. Kalau yang biasa udah busuk. Oke, pintar, udah busuk ya. Jadi fungsinya kenapa juga bisa pengawet? Nanti kalian akan pelajari pengawet itu termasuk larutan apa. Seperti itu ya, ngerti? Kan anak, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk tujuannya sendiri, sebelumnya itu akan menjelaskan bahwa pembelajaran hari ini menggunakan model inquiry learning. Ada yang apa itu definisi larutan penyangga, kemudian komponen larutan penyangga itu seperti apa, kemudian sifat larutannya seperti apa, pH larutan penyangganya bagaimana. Dari besar pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan melakukan pretest dulu. Itu akan menguji seberapa jauh kalian belajar, seberapa jauh pemahaman kalian tentang larutan penyangga. Kemudian nanti kalian akan melakukan praktikum. Kemudian nanti ada presentasi, ya. Kemudian refleksi, kemudian pemberian reward sama post test. Anak-anak melakukan pretest, silakan kalian kerjakan di kertas, nanti dikumpulkan. Oke, silakan. Saya beri waktu 5 menit cukup.
Ada beberapa banyak larutan, nanti silakan dipilih larutannya ya, dari masing-masing silakan dipilih. Kemudian nanti diuji. Diujinya gimana? Nanti sampean mengambil ya kurang lebih 2 mili, ya kan? Dari 6 mili sampean masukkan ke dalam 3 tabung reaksi masing-masing 2 mili. Dapat dimasukkan 2 tetes saja pada tabung pertama. Pada tabung reaksi kedua berapa? 2 tetes NaOH. Terus yang ketiga? 2 gelas air. Nah, terus nanti jangan lupa nih sebelum ditetes harus diapakan dulu? Diukur pH awal. Dicek pH awal. Kemudian setelah ditambah asam, basa dan air juga dicek pH. Tes pH-nya, kemudian dicatat. Yuk, yang lain langsung ada tulisannya NaOH ya, jangan sampai salah ya. Kesetimbangannya seperti apa dulu? Nanti sampai cari. Oke, bahasa lemah dong. Di lemah ini bahasa lemah. Oke, ini bahasa lemah. Kemudian dia bereaksi dengan asam. Oke, itu membentuk. Oke, berarti kalau seperti ini ya. Terus nanti sampai lihat nih reaksinya, dia bergesernya kemana? Mana yang lebih banyak NH3-nya atau NH4 plusnya ya? Ada sodium benzoat. Tadi dicampur dengan NaOH sama HCl loh. Nah, jadinya bagaimana? Baik anak-anak, setelah kalian melakukan pengumpulan data dan juga menganalisis data, silakan kelompok siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya. Tahu. Oke, silakan kelompoknya dari maju depan mempresentasikan. Sambung baik tidak terjadi adanya perubahan pH baik setelah ditambah sedikit asam basa. Pada sampel terdapat nutrium benzoat yang merupakan bahan dari nutrium hidrolisa yang merupakan basa kelas dan asam benzoat yang merupakan asam lemah. Terjadi pergeseran ke sebelah kiri yang mengakibatkan asam lemah bertambah dan basa konjugasinya berkurang. Reaksi yang terbentuk saat ditambah air akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion OH-. H+ bereaksi dengan basa konjugasi membentuk asam lemah dengan reaksi C6H5COO- plus H+ menjadi C6H5COOH sehingga terjadi pergeseran ke sebelah kiri. Dan juga sama-sama mengikat basa konjugasinya. Oke, silakan duduk kembali mas.
mulai sekarang. Sebelum mulai kita berdoa, kita mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loose change.